Alamin, kembali lagi di Islami Tinda, masih membahas tentang tema pilih setia atau pisah ya. Setia aja. Bukan berarti setiap tikungan ada ya Bu ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Sekarang kita lanjut, Ustazah Nada izin. Siap Kak Fadli. Boleh maju kita tepuk tangan Pak Ustazah Nada. Ya. Nah nih Ustazah Nada nih, setiap Ya. rumah tangga pasti ada konflik. Benar nggak Bu? Betul. Benar ya, jamaah di rumah setuju ya? Ya. Pasti punya masalah. Kadang suka bingung nih, maaf, aduh saya harus cerita sama siapa ya. Sampai akhirnya cerita sama teman atau keluarga minta bantuan, takutnya kita malah bukan jadi solusi. Iya. Malah jadi mengumbar aib. Apalagi udah terlanjur tersebar, ini baiknya bagaimana? Iya, baik. Apakah tetap setia atau pisah? Mohon izin Baik, penjelasannya, terima kasih silakan. Kak Fadli izin, Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pilih pisah atau tetap setia kalau memang punya masalah. Nah ini nih, dahulukanlah tenang, jangan memikirkan pisah. Pasti kok solusi ada setiap permasalahan. Jadi kalau dalam pernikahan, menghadapi satu masalah itu pasti, semua itu pasti menghadapi masalah dalam pernikahan. Jadi oleh karena itu, kita niatkan ketika memang ada masalah boleh kita bercerita kepada orang lain. Tapi ingat nih, supaya aib pasangan tidak tersebar luas, maka sebaiknya pilihlah teman bercerita. Ya, kalau memang kita punya teman dekat yang memang bisa dijaga rahasia kita, dia adalah orang yang amanah, silahkan. Karena ketika menceritakan masalah-masalah kita, tujuannya adalah apalagi untuk mencari solusi, maka itu akan melepaskan setengah dari kegundahan hati kita. Ya. Kemudian yang kedua, kalau memang mau mencari teman cerita, pertama tadi teman yang memang amanah. Kemudian yang kedua bisa juga dengan guru-guru, karena kan tujuannya untuk mendapatkan solusi dari masalah kita. Enggak berpikir pisah deh, pokoknya dia ada masalah nih, udah cari guru, cari orang yang berilmu, sehingga ketika kita bercerita mendapatkan solusi sesuai dengan syariat yang tidak tergesa-gesa. Dan yang harus jadi catatan nih, wahai kita semuanya yang sudah punya pasangan, juga ada sebuah himbauan hikmah ya, bahwa kalau memang kita punya masalah, coba ceritakan masalah kita kepada keluarganya pasangan. Dan jangan menceritakan kepada keluarga kita. Kenapa begitu? Apalagi kepada orang tua kita, dikhawatirkan biasanya orang tua kita itu minim dari sisi objektifnya. Akhirnya kalau kita lagi emosi, kita cerita sama ibu kita, cerita sama ayah kita, atau mungkin cerita dengan keluarga kita. Ya kita bercerita tujuannya melepaskan gundah, apalagi ingin mendapatkan solusi, dikhawatirkan objektifnya nggak ada. Karena biasanya orang tua pasti akan membela anaknya sendiri. Akan tetapi dianjurkan, boleh kok kita mencerita kepada ibu mertua, kepada ayah mertua, kepada saudara ipar kita. Ya tujuannya adalah nih iparnya yang sama-sama perempuan misalnya, sama-sama laki-laki misalnya untuk bercerita. Ya artinya ipar ini kakak atau adiknya dari pasangan gitu. Kenapa? Karena pertama, suami ini pasti memiliki karakter-karakter yang keluarganya pasti mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, sangat minim ya, sangat minim aib terumbar, aib terbuka apabila kita menceritakan memang pasangan kita kepada saudaranya pasangan. Karena pasti mereka kan ingin menutupi kekurangan-kekurangan dari keluarganya. Oleh karena itu, nah hal bijak inilah yang harus kita ambil ya, jangan tergesa-gesa, jangan langsung pokoknya pisah aja. Hati-hati pisah meskipun diperbolehkan dalam Islam, tapi itu adalah hal yang sangat dimurka oleh Allah. Dan hati-hati, biasanya setan itu memang kalau kita belum menikah mencoba menjerumuskan seseorang untuk masuk ke dalam perzinahan sehingga pengennya deket aja gitu. Lalu ada sebagian orang yang kenapa ya kalau udah nikah kok kayaknya beda gitu. Karena memang setan itu tugasnya mencoba untuk memisahkan pasangan suami istri yang sudah dalam keharmonisan. Jadi hati-hati, jangan tergesa-gesa memutuskan perpisahan, jangan langsung berpikir pokoknya mau pisah aja, tenang, ada kok solusinya. Apalagi yang paling sempurna bercerita kepada Allah, langsung Allah berikan solusinya. Bener. Amin ya rabbal alamin. Jangan cerita sama orang, pas kira udah baik kan malah jadi gak enak. Nah. Mendingan ngobrol sama ustazah, Iya. kalau perempuan, laki-laki sama ustaz, Betul. cari solusi. Biar secara agama tuh dibahas seperti apa. Makasih banyak Ustazah Nada. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustazah Nada, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut nih ya buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah dan juga di studio. Saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah yang ada di studio nih buat tanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Oke, kita kasih kesempatan sekarang bagian sebelah kiri saya. Yang mau nanya angkat tangan Ibu. Ayo, mana? Tadi saya di sana dapat yang kacamata. Sekarang yang kacamata juga dulu biar adil, Ibu ya. Mana? Oh, ini kacamata ya. Ini pakai kacamata dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin perkenalkan, saya Tian Sulaisia dari Majlis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tepuk tangan dari Banten, Ya. Pandeglang. Silakan Ibu Ya. pertanyaannya. Tanya dong Ustadz. Iya. Ini izin Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, wah langsung nih. Oke. Baik, saat ini sangat marak sekali Marak sekali. terkait dengan suami ketahuan suka dengan sesama jenis. Terus ya, terus Bu. Nah, Iya, terus. apa yang mesti dilakukan? Apakah istri menemani sampai sembuh atau minta pisah? Oh, itu aja Ibu. Ya, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Mohon dijawab Pak Ustadz, pencerahan untuk kami semuanya yang hadir hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa tadi? Ibu siapa? Tien Sulaisia. Panggilannya? Tien. Ibu Tien. Makasih Ibu Tien. Tahu nggak Ibu Tien? Istri pejabat pasti. Tapi pertanyaannya bagus Apa itu. itu? Kenapa ada jeruk suka makan jeruk? Terus istrinya Jangan gimana? salah, ada juga istri wanita yang wanita. Mohon izin penjelasannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah seorang istri boleh minta cerai atau tetap setia ketika suaminya ketahuan suka sesama jenis? Satu, tadi bagus pertanyaannya. Apakah menemani suami sampai sembuh berarti dia tahu kalau itu penyakit? Maka sembuhkan. Tapi tunggu dulu. Karena suka sesama jenis itu melanggar aturan syariat. Ingat, melanggar aturan syariat ada akibatnya. Boleh menjadi bahagian daripada gugatan untuk minta cerai. Boleh. Alasan untuk minta cerai boleh. Apalagi kalau suami yang suka sesama jenis sudah tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan nafkah batin. Ya. Kalau ada laki-laki suka sesama jenis, itu secara otomatis dia tidak melakukan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah batin. Maka sosok istri boleh mengajukan ke pengadilan karena perihal suaminya sudah 4 bulan atau sudah berapa tahun sudah tidak memberikan nafkah batin. Itu boleh. Kemudian mohon maaf kalau kata istri aku mau menemani sampai dia sembuh, itu juga boleh. Ada beberapa kasus pernah datang minta solusi. Alhamdulillah dia bisa sembuh. Alhamdulillah bisa sembuh. Dan alhamdulillah bahagia sama keluarganya. Tapi ada juga yang tidak bisa sama sekali. Karena memang apa boleh buat, terpaksa diajukan ke pengadilan dan akhirnya cerai. Soalnya penyakit kayak gitu gak bisa minum obat. Ngeri juga. Iya kan, ada orang penyakit lain dikasih obat sembuh. Ini enggak. Ih, Bu bekas. Ada namanya terapi ya. Dan yang paling bahaya, ini nih. Boleh apalagi kalau sudah membawa penyakit. Namanya penyakit AIDS. Artinya apa itu? Jelasin. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Ya Allah. Tadi mau dijelasin, sekarang enggak, udah janjian juga. Oke, kita lanjut lagi. Ayo buat Ibu, yang mau nanya lagi angkat tangan dari Pandeglang. Oh, bagian atas sekarang. Ayo Ibu, mohon izin, silakan. Iya, silakan berdiri Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Namanya siapa Ibu? Nama saya Nati. Ibu Nati. Ibu Nati. Iya. Dari Majlis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pandeglang, Banten. Tepuk tangan nih, satu grup nih. Silakan Ibu. Bertanya dong Ustadz. Silakan Ustadz Ibu. Syam. Kalau dari awal saya menikah sama suami saya, terus suami saya malas sholat, terus kalau diajak ibadah sholat malah marah-marah. Marah-marah. Terus apa Bu? Ibu sholatin suaminya aja. Ibu ngomong soal suaminya. Ibu sholatin suaminya Ibu. Terus apakah saya harus bertahan atau pisah? Iya, makasih banyak Ibu. Ya, Itu aja Ibu nanti pertanyaannya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum juga selesai udah balikin mic aja. Tepuk tangan buat Ibu Nati. Nah Ibu Nati ini pertanyaannya bagus. Dia udah nikah, bingung nih suaminya nggak mau diajak ibadah. Diajak sholat nggak mau, disolatin. Nggak mau ngaji suaminya, di ngajiin Yasin. Nah itu gimana Ustaz Syam? Boleh nggak mau izin Fadol? Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guruku tabe. Ternyata di dalam Al-Qur'an juga sudah disebutkan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ajaklah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atas mereka. Sabar itu kalau orang akhirnya dia minta pisah berarti habis sabarnya. Sedangkan Allah suruh perintahkan kita untuk bersabar. Wabil khusus wanita. Wanita kalau misalnya dia berumah tangga, ketika dia masuk ke alam barzakh nanti, ketika dia nanti masuk ke alam akhirah, dia tidak ditanyakan tentang suaminya, dia ditanyakan tentang dirinya saja. Jadi kalau misalnya ada seorang suami yang tidak mau sholat, sedangkan istrinya bersabar setiap waktu sholat mengingatkannya, maka lepaslah tanggung jawab daripada istri tersebut. Tidak menjadi tanggung jawabnya kalau suaminya tidak melaksanakan ataupun mendirikan sholat. Namun kalau ditanyakan, bolehkah seseorang mengajukan pisah? Salah satu alasan yang paling dibenarkan untuk orang melakukan perpisahan, meskipun tetap dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang pasangan salah satunya melakukan dosa besar. Jangan diremehkan meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu dosa yang sangat besar. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki, saya ceraikan istriku karena dia tidak mau sholat dan saya merasa saya sudah maksimal mendidik dia, memerintahkan dia segala macam. Ataupun seorang perempuan mengatakan saya akhirnya tidak tahan Ustaz, tidak kuat dengan suami saya karena saya sudah ajak dia sholat, saya ajak dia sholat, dia nggak pernah sholat dan dia meremehkan perintah sholat, maka saya tidak kuat lagi sama dia, maka kita tidak boleh juga menghakiminya karena itu adalah alasan yang diperbolehkan untuk seseorang mengajukan perpisahan dengan suaminya. Tapi kalau bersabar dalam hal menarik hatinya, kata Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau itu tidak bisa ngasih hidayah. Tidak bisa kita ngasih hidayah kepada orang lain. Allah yang ngasih hidayah kepada orang tersebut. Tugas ibu selesai. Tugasnya apa? Mengajak. Kalau dia, ya duluan aja. Nanti juga gue bakal sholat, ya duluan aja. Berarti dia masih dalam keadaan muslim. Tapi kalau dia mengatakan, ngapain sih lu sholat, kagak ada gunanya sholat itu. Nah itu udah kafir tuh. Udah keluar daripada Islam. Kenapa? Karena dia sudah meremehkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pasangan mestinya bersabar. Tentu saja Allah katakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Selain mengajak daripada sholat, maka minta tolong pakai sholat itu sendiri. Setiap sholat jangan pernah lupa doakan suami. Ya Allah, tentu saja engkau tidak menginginkan perpisahan di antara keluarga kami. Maka dari itu gerakkan hatinya suamiku untuk mendirikan sholat. Doakan terus suaminya ya, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Soalnya Bu Nati, kalau orang gak sholat biasanya suka nggak mandi junub itu, bahaya itu. Badannya kotor terus itu ya. Sholat aja enggak. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Makasih, tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Syam juga Ibu Nati. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan satu lagi yang mau nanya, angkat tangan nih Bu. Dari tengah udah, dari atas udah, nah dari bawah sekarang nih. Mohon izin Ibu silakan. Bagus Kak ininya brosnya. Bu, kamera sini ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti. Ibu Yulianti. Dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Al-Hidayah. Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Masya Allah. Banten. Tepuk tangan Bu. Tanya dong Ustazah. Ustazah boleh, Bu Yanti silakan. Saya ingin bertanya kepada Ustazah. Ustazah Nada. siap. Bagaimana jika seorang suami lebih mengutamakan keluarganya seperti ibunya, saudaranya dibandingkan keluarga istrinya? Kalau diajak berkumpul suka nggak mau Suka nggak mau. Ustazah. Dan juga
pelit kepada keluarga istri. Astagfirullahaladzim. Bagaimana sikap istrinya? Apakah pilih setia atau minta cerai Ustazah? Woi, Itu mantap. pertanyaan saya. Itu aja Ibu Yanti. Terima kasih. Makasih Bu Yanti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Yanti. Brosnya tajam Bu, saya takut ketusuk. Maaf Ibu ya sambil ya. Iya, brosnya tajam-tajam sininya. Ini gimana Ustazah nih? Iya, siap. Kalau seandainya suami ini kayaknya sama keluarga pasangannya kayaknya aduh enggak, giliran keluarganya sendiri dibela-belain terus. Iya. Kadang pelit sama istrinya Jadi katanya. nggak imbang ya? Nggak imbang. Mohon izin Baik. solusinya silakan. Terima kasih Kak Fadli izin Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dalam pernikahan wahai suami istri janganlah ada unsur banyak apa yang namanya itu perhitungan ya. Jangan kita terlalu berhitung kepada suami, kepada istri, kepada keluarga. Ini hati-hati dengan menghitung nih. Khawatirnya Allah pun juga akan menghitung apa yang ingin diberikan kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebisa mungkin kita irhamu man fil ardi. Kita selalu menyayangi siapapun yang ada di muka bumi ini. Nanti yarhamkum man fis sama. Allah akan senantiasa menyayangi kita. Termasuk apabila kita menikah, yuk sayangi juga keluarga dari pasangan. Karena ketika kita menikah, ini bukan saja kita menikah kepada pasangan saja. Sehingga kita acuh kepada keluarga. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kan ketika kita menikah biasanya nih kita inget-inget nih kalau kita nikah nih waktu zaman dahulu ketika suami melamar kemudian suami datang ke rumah calon istri kemudian melakukan akad nikah itu kan berangkatnya bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga. Pun juga seorang istri ketika menerima calon suami pun juga disambut dengan keluarga besar. Jadi oleh karena itu ini sebuah simbol bahwa namanya pernikahan itu adalah penyatuan antara dua keluarga. Jadi sudah selayaknya kita kepada pasangan saling menyayangi, saling mencintai juga kepada orang tua. Karena orang tuanya pasangan ya tentu namanya mertua tapi mereka juga adalah orang tua kita. Apalagi juga keluarga besar. Ya jangan sampai kita perhitungan dan akhirnya tidak imbang. Pokoknya sama keluarga kita sayang. Semua yang kita punya kita kasih kepada keluarga kita sehingga tidak ada keseimbangan, nggak ada keadilan. Naudzubillah min dzalik. Karena satu hal nih yang harus kita catat, kita makhluk sosial yang dimana kita berhajat, kita banyak hajat, kita banyak kebutuhan. Satu masa kita butuh orang lain. Misalnya kita mau hajatan, kita mau bikin acara, pasti orang pertama, lingkungan pertama yang akan kita libatkan adalah keluarga. Jadi jangan mengabaikan keluarga. Satu masa keluarga butuh bantuan tentu kita bantu. Pastilah satu masa pun kita juga butuh bantuan maka kita akan mudah dibantu oleh orang lain. Oleh karena itu selalu bersikap adil, jangan perhitungan sama keluarga. Kalau kita punya pasangan yang perhitungan kasih tahu sama suami jangan begitu. Iya. Jangan begitu ingat. Nanti kalau pelit sama istri sama keluarga terus Allah pelit sama kamu nggak dikasih rezeki iya, lo betul. gitu Akhirnya ya. hitung-hitungan lagi. Allah hitung-hitungan sama kita. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Sama-sama. Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Ini buat para suami nih. Mau banyak duit. Bu, mau suami banyak duit Bu. Jangan pelit sama istri sama anak. Amin ya Bu ya. Pasti Allah tambah lagi rezekinya. Nanti kita lanjut lagi nih buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih lanjutkan lagi tentang tema yang luar biasa. Pilih setia atau pisah. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah.